Aloha foodies, mau tahu kuliner receh yang kekinian tapi harganya aman di kantong? Kita ikut Diego Afisyah nih yang mau berburu kuliner receh di sepanjang Jalan Ben Hill, tepatnya di depan Masjid Al-Falah, Bendungan Hilir. Ada yang hits banget di sini foodies, buka sejak pukul 10 pagi, paket makan komplit seharga Rp20.000 udah rame diserbu pembeli. Halo Bu. Waduh, jam-jam segini tuh paling enak emang makan makanan pedes-pedes kayak gini. Nah, ini cabai rawit, namanya cabai Rawit hijau. cabai rawit hijau. Hijau. Waduh, ini kira-kira berapa banyak Ibu cabai rawitnya? Ini setengah kilo. 1 kilo. Untuk berapa banyak ayam atau Paling kalau 10 kalau setengah kilo sekitar 20-an. 20-an. Wadidaw, ngeliat cobeknya aja udah ketahuan lah ya itu menu primadonanya. Yes, ayam penyet sambal ijo. Warga plus 62 tuh ya, emang banget kalau urusan makanan pedes ke ujung dunia pun kayaknya pasti bakal disamperin deh tuh. Apalagi kalau rasanya mantap surantap. Mau ngantri sepanjang jalan kenangan juga hayu, yang penting mah bisa makan lazis. Saking banyak yang doyan nih foodies, seharinya warung ayam penyet sambal ijo di depan Masjid Al-Falah ini bisa menghabiskan puluhan kilo cabai ijo loh. Gokil. Anyway foodies, selain enak dan menerbitkan selera makan, konsumsi cabai rawit hijau ini juga sangat bermanfaat loh buat tubuh kita. Karena si imut ini mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tapi ingat, harus dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, oke? Kalau gitu Diego, kita bantuin si ibu ngulek cabai dulu aja kali ya, biar cepet ready pesanan kita. Siapa tahu juga nanti dapat gratisan juga. Iya kan, udah bantu-bantu gitu loh. Aromanya aja nih begini nih Budis. Bu, tapi kalau misalnya ada yang request, Bu saya mau ayamnya tapi pakai cabai rawitnya banyak banget, boleh? Boleh. Diego berbakat juga nih jadi ahli ngulek ya foodies. Mana semangat banget lagi. Gak perlu halus-halus banget juga sih, masih kasar dikit juga boleh kok Diego, karena bakalan dipenyet sama lauk lain nantinya. Nah, jadi nih buat foodies di rumah nih ya, makan ini, terus kalian emosi lagi sama siapa gitu udah meledak banget nih. Ijo. Aromanya aja nih mau lu pakai masker foodies, udah terasa banget. Foodies sambil ngulek sambal ijo ngelainin pembeli yang membludak ini juga tetap dilakukan loh. Harus jago multitasking lah ya, ini pokoknya biar pembeli jadi nggak kuciwa. Kalau urusan menjaga cita rasa sih udah pasti harus tetap konsisten, karena rasa enak itu yang jadi jimat larisnya ayam penyet sambal ijo. Nah, untuk varian menunya sendiri nih sebenarnya nggak banyak kok, hanya ayam dengan jeroan dan ceker, terus sama ikan-ikanan itu. Let's go. Jadi ini kita goreng dulu foodies, biar lebih kriuk-kriuk. Habis pilih-pilih lauk, tinggal digoreng nih foodies. Bisa request juga mau rada basah atau sukanya yang kering crispy ya, bisa diatur. Nah, kalau udah matang, tinggal dipenyet aja deh tuh. Ini dipenyetnya juga niat nih foodies, pakai tenaga dalam. Biar resep gitu ya nggak sih? Sekalian dibalur ke seluruh permukaan lauknya. Bikin ngiler banget nggak sih? Boleh langsung kita skip to the good part aja ya. Makan. Nah, jadi nih yang menariknya lagi, selain dia pakai cabai hijau si ibunya, dia juga ngasih cabai merah foodies. Oke, jadi aku pengen nyobain, tapi nyobain sambalnya pakai ini dulu aja ya, pakai sendok ya. Sebelum menyantap semua lauknya, kita icipin dulu sambalnya yang fenomenal ini nih, yang bikin rame foodies. Apa benar sespesial itu sampai hits abis satu wilayah Ben Hill? Dangerous ini foodies. Ini bahaya, ini enak banget. Parah enak banget ini. Dan untuk pedesnya nih ya, kira-kira levelnya nih dari 1 sampai 10 nih level 10. 9,5 lah. Ini pedas banget foodies. Ya udah kalau gitu kita lanjut makan yuk sama lauk dan nasinya biar sedapnya makin nambah-nambah. Lagian kebanyakan nyambel nanti lidahnya jadi bakal kepedesan loh. So gimana Diego? Rasanya sesuai nggak nih sama reputasinya sebagai ayam penyet sambal ijo terhits se-Ben Hill? Woo! Ya, yang aku suka dari cabai hijaunya, dia itu bumbu-bumbunya itu perasa banget. Bawang putihnya pas. Garamnya pas, dan juga
Dia kan tadi gorengnya nggak terlalu lama ya Pudis. Jadi sebenarnya kalau cabai digoreng nggak terlalu lama itu malah makin pedas. Karena kalau dia terlalu goreng terlalu lama, dia biasanya pedasnya itu nggak terlalu pedas. Jadi ibu ini the best banget, ini secretnya dia nih. Waduh udah keringet nih. Jadi fix enak no debat nih ya foodies, karena meskipun selalu rame cita rasanya terus dipertahankan. Jadi nggak cuma ngandelin pedas sambelnya doang, bumbu lauknya juga dipastiin meresap sampai ke tulang. Mantul! Jadi yang aku suka dari warung di sini, jadi dia bener-bener nggak cuma menjadikan si cabai hijau ini adalah jurusnya dia, tapi si kulitnya juga dia ngasih bumbu-bumbunya tuh udah pas banget Pudis. Apalagi kulit dicampurin seperti ini. Nih. Pokoknya foodies semua menunya mah ini enak-enak. Yang demen pedas sama yang gak doyan pedas bisa banget kau makan di sini. Karena ada si sambal merah yang ramah lambung. Urusan harga udah pasti cucok lah buat kantong kita, si pecinta menu receh gitu loh. Harga receh tapi rasanya jelas gak recehan ya. Pokoknya mah makan receh approve lah, bukan begitu Diego? Ini mau tau nggak? Ini harganya tuh murah banget ya. Walaupun harganya murah nih Pudis, menunya nih receh-recehan seperti ini Pudis, tapi rasanya Pudis nggak recehan. Nggak recehan. Mantap. Lanjut. Cihuy, ke jalan-jalan sama Rizal Akbar ya foodies? Agendanya so pasti cari makanan yang lazis dong. Namanya juga makan receh. Nggak usah jauh-jauh kok, di sekitaran Kalibata aja nih foodies. Sekarang saya mau jalan-jalan sambil jualan. Nah, jualannya itu jualan makanan khas Jogja, apalagi kalau bukan apa-apa ada yang tahu? Gudeg lah pasti. Dan ini kita jualan keliling pakai mobil ini, Foodies. Seperti apa sih makanannya, seperti apa sih rasanya, seperti apa jualannya, kita langsung aja cek this out. Let's go, Foodies. Gudeg versi Yogyakarta ini siapa sih yang gak kenal? Rasanya unik dan ngangenin ya, persis kota asalnya. Untungnya foodies di Jakarta udah banyak banget yang jualan. Jadi kalau kepengen gak usah pakai acara nahan rindu dulu deh tuh. Kayak kamu yang lagi LDRan. Iya. Gudeg versi resto, warung makan sampai gerobak kaki 5 ada ya kan? Rata-rata racikannya mah sama. Gudegnya dibuat dari gori atau nangka muda yang dimasak bersama santan, gula aren dan bumbu-bumbu sampai empuk. Habis itu disajikan tuh bareng besti-bestinya kayak sambal krecek, opor ayam, telur pindang, dan siraman areh bertekstur kental. Ada krecek juga, ada telur. Pak, karena saya suka pedas, Pak. Saya pakai cabai yang banyak ya, Pak. Asal jangan pohon dulu ya. Oh iya bener, si Bapak jago juga buat ngelawak, Bapak. Lauk lainnya foodies ada bebaceman gini nih, rasanya mah udah pasti mantep nih. Pak, ada yang nggak tahu, Pak, si krecek ini dibuat dari apa sih, Pak? Dari kulit. Kulit apa, Pak? Ada macam-macam, ada kulit sapi sama kulit bumbu. Oh iya. Foodies, gudeg tanpa sambal goreng krecek bagaikan aku tanpamu. Anyep gitu loh. Serius foodies, sambal goreng krecek itu udah kayak soulmate-nya gudeg banget. Rasanya yang gurih pedas, ngeblend banget sama gudeg yang manis. Apalagi kalau dicampur satu bareng sama nasi. Bener-bener kenikmatan hakiki, no debat. Gak nyangka ya, rambak alias kerupuk kulit sapi bisa diolah jadi sajian yang semantul ini. Thank you banget ya buat penemu sambal goreng krecek. Satu lagi nih foodies, ada buntil yang juga enak banget loh. Menu yang populer di Jawa Tengah ini dibuatnya dari daun singkong, daun pepaya, atau bisa juga daun talas yang diisi adonan kelapa muda. Direndam kuah santan yang kental, wah rasanya udah pasti combo nih gurihnya foodies, ajib. Jadi ini adalah buntil. Buntil, di dalamnya ada kelapa dan juga teri. Foodies tahu nggak ini apa? Pete. Oh my god, I find this one. Ini adalah pete yang sangat menarik yang pastinya harus saya coba, Foodies. Alrighty then, menunya udah lengkap foodies, nasi gudeg komplit dengan ekstra krecek dan buntil. Segini banyak, harganya masih ramah banget di kantong kok foodies. Start from belasan ribu aja. Wih. Sebelum makan, selain berdoa, tadi udah berdoa ya. Sekarang saya mau pantun dulu deh, Foodies, boleh nggak? Jalan-jalan ke Godang Dia. Ke Godang Dia naik kereta. Foodies, kita makan gudeg Jogja yuk. Tapi gudeg Jogja yang ada di Kalibata. Nah, ini dia bentukannya sama ada yang ketawa, Foodies, ngeliat gue. Yuk, langsung makan, Foodies.
Foodies, khasnya Rizal Akbar banget nih. Kalau mau makan dikasih pantun dulu kita. Katanya biar makannya jadi tambah lazis gitu loh. Ih, saya deh. Cus lah Rizal, langsung takis ya. Kasian nih Foodies kan udah ngiler banget. Langsung spill aja tuh rasa gudegnya. Apakah emang seenak tampilannya? Sensasinya adalah makan gudeg Jogja di daerah Jakarta pasti berbeda lah ya Foodies. Tapi makan gudeg Jogjanya tidak mengurangi kenikmatan khas dari Jogja ini Foodies. Enak banget. Lalu nasinya pulen. Kita cobain ini lagi Foodies. Meskipun ini udah kulit-kulit Foodies, nggak ada bau-bau apa-apa yang berasa, itu enak banget. Kalau makannya seenak Rizal Akbar mah fix ya nikmatnya no tipu-tipu nih Foodies. Asli review jujur. Dan enaknya di warung ini tuh ya nasi gudegnya disajikan di atas daun pisang gini. Katanya sih untuk mempertahankan cita rasanya. Dan emang iya Foodies, kalau makan makanan yang disajiin atau dibungkus pakai daun pisang itu nikmatnya tuh jadi nambah-nambah. Seperti apa? Oke Rizal, lanjut. Gurdelnya belum disikat tuh. Saking enaknya, saya sampai lupa review Foodies. Jadi sensasi dari si buntil ini ya, daun pepayanya nggak pahit sama sekali. Lalu aroma dari ikan teri juga enak banget. Gurihnya kelapa mantap, ditambah lagi tadi bumbu dan juga cabai yang aku makan langsung ke mulut itu, semua rasa jadi sempurna di buntil ini Foodies. Perfect. Wah, menu Nusantara tuh emang terbaik ya Foodies. Bahan-bahan sederhana kalau udah kena bumbu tradisional itu rasanya pasti nyuamleng alias enak bingit. Dikolaborasiin antara cita rasa Jawa dan Sumatera pun rasanya jadi makin-makin tuh enaknya. Iya? Apa iya nih Foodies? Mau? Sekarang aku mau ngabisin. Sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya. Makan receh, harga receh tapi rasanya nggak recehan. Foodies, makan receh kali ini mau nyobain mie ayam Bangka legendaris yang ada di kota Bogor. Wah, asik nih. Bukannya dari tahun 84 Foodies. Ini artinya warung makan yang satu ini sudah hampir 40 tahun jualan. Warga kota Hujuan berbagai generasi kayaknya pasti udah pernah nyobain ya mie ayam Bangka yang satu ini. Berawal dari warung tenda, warung yang juga punya menu andalan es teler ini selalu rame sama pembeli Foodies. Tuh, kelihatan ya dari akang-akangnya yang sibuk bener kayaknya nggak kelar-kelar nyiapin pesanan. Termasuk pesanannya tim makan receh nih. Foodies mie-nya banyak banget. Ini tempat ini berapa kilo, Mas? 30 kilo satu tempat. Sehari bikinnya berapa banyak? 3 ini. Satu tempatnya 30 kilo dikali 3 berarti 90 kilo sehari. Waduh, banyak banget Foodies. Sebanyak ini setiap hari selalu ludes loh. Tapi emang sih bukannya dari pagi jam 9 sampai malam. Dan yang unik di sini, mie-nya direbus dengan porsi yang banyak alias buat ramean gitu. Foodies lihat banyak banget. Sekali bikin itu satu tempat ini Foodies. Jadi biar sekalian ya. 5 kilo lah. 5 kilo. Ini nih, 5 kilo, pantesan berat. Ya pantas berat banget. Ternyata kena angka sampai 5 kg Foodies. Lama-lama lengannya jadi otot semua nih kalau tiap hari bikin mie kayak begini. Nggak perlu lama, 5 menit aja udah matang. Dan yang bikin beda itu mie-nya Foodies. Soalnya ini bikin sendiri. Makanya bisa bikin stok jadi banyak banget ya. Dan secara tekstur sama rasa udah pasti istimewa. Nah kalau udah matang, mie-nya dimasukkan di tempat besar dan diaduk sama campuran bumbunya ya. Ada garam, minyak, kecap, dan juga bumbu rahasia nih tentunya. Kalau mie Bangkanya asin, ya pakai kecap asin secukupnya. Kalau yang manis, ya udah pasti kecap manis juga ya secukupnya. Oke lanjut, kita aduk mie-nya sampai merata, baru deh tuh dibagi per porsi. Terus dikasih daun bawang juga ya, plus bawang goreng sama potongan ayamnya. Ih mantul Foodies, ini bener-bener ya kayaknya semua tuh pada sibuk. Ada yang khusus rebus, nyampur bumbu, khusus bagian nyiapin kuah dan juga baksonya. Yuhu, mie Bangkanya udah siap buat disantap.
Ini masih kurang pendampingnya nggak sih? Yes, es teler atau es buah. Kayaknya mantap ya. Kita pesan dua-duanya. Kalau es kayak begini sih dikasih porsi banyak juga mau ya foodies. Apalagi kalau enak. Waduh, mau. Masukkan satu persatu bahan es telernya ya. Kalau es telernya ada 4 macam foodies. Nangka, kelapa, kolang-kaling, dan juga alpukat. Lanjut, kita bikin es campur. Ada 9 macam isian, mulai dari kelapa, kolang-kaling, cincau, cendol, nangka, agar-agar, ketan, tape, dan juga alpukat. Jadi emang salah satu kunci yang bikin es buah ataupun es campur ataupun es teler itu enak kalau pakai alpukat. Kualitas alpukatnya juga harus dipilih yang paling bagus ya, Mas. Ini semuanya bagus tuh. Nah, kalau udah cukup, selanjutnya kita berikan santan, kemudian tambahkan air gula putih. Jadi yang ngambilin es teler sama es campur ya cuma isiannya aja. Kalau kuahnya sih sama foodies. Lanjut, kita kasih es ya biar segar. Lumayan keras ternyata foodies. Pertama kali loh ini nyobain nyerut es kayak gini loh. Kalau ngelihat mas-masnya nyerut es kayak gampang, ternyata susah foodies. Capek lagi, keluar tenaga semua. Ini udah belum sih? Udah. Aduh, makin lapar nih foodies. Secara tenaganya kayaknya tadi lumayan terkuras ya. Terakhir, berikan susu putih dan sirup mocha. Jadi deh es telernya. Jadi yang ngebedain es di sini sama es tempat lain, sirupnya foodies. Cuman pakai yang mocha ini aja. Kalau di tempat sebelah kan kadang ada yang pakai sirup merah ya. Ya udah, ini kayaknya lengkap semua nih. Tinggal kita santap. Sebelum mencair kita cobain es campurnya dulu kali ya. Segar banget. Oh bener, jadi dari sirupnya tadi kan beda ya foodies ya. Biasanya itu kalau es campur, es teler atau sop buah itu warnanya merah. Kalau ini pakai mocha, jadi warnanya putih kayak gini nih foodies nih. Tuh. Rasanya juga, rasa mochanya itu nggak terlalu mocha banget gitu. Manisnya nggak terlalu manis juga, jadi enak sih. Apalagi udah dicampur sama es kayak gini, manisnya itu jadi pas. Secara tampilan ini emang menggiurkan banget. Udah warna-warni, pakai es lagi. Aduh, lazis. Nah, ini kan ada 9 macam nih. Kalau kalian gak suka sama salah satu bahannya bisa request kok. Bilang aja nggak pakai ini sama nggak pakai itu ya. Jadi bisa disesuaikan nih. Yang bikin khas di sini kan emang kuahnya ya. Nah, dibandingkan dengan kuah-kuah sirup biasanya, ini tuh kayak sirupnya tuh lebih spesial gitu, jarang kita temukan kan. Nah, makanya rasanya jadi lebih spesial juga foodies. Lanjut, kita cobain es telernya. Wih, secara tampilan kelihatan beda banget ya foodies. Es teler ini perpaduan warnanya lebih sederhana, cuman ada 2 warna aja, kuning sama hijau. Iya, itu tuh dari nangka sama alpukatnya ya. Penampilannya boleh sederhana, tapi rasanya jelas menggiurkan. Kuahnya sama kayak tadi, khas banget. Kuah mocha. Terus yang paling menonjol dari es teler ini nih foodies, alpukatnya. Jadi bener-bener alpukatnya ini kualitasnya kualitas yang bagus banget. Bisa dilihat nih dari warnanya, kuning hijau kayak gini, seger banget. Dia nggak ada kayak kecoklatan sama sekali tuh, nggak ada, busuk-busuknya nggak ada. Ini bener-bener seger. Nah, alpukat kayak gini nih yang bikin rasa es teler itu jadi beda dibandingkan dengan es teler di tempat lain. Alpukatnya manis foodies? Iya, alpukatnya manis banget, bukan kamu kok. Si alpukatnya ini gak ada pahit-pahitnya sama sekali. Tingkat kematangannya juga pas foodies. Karena kalau terlalu matang kayak bikin rasa alpukatnya jadi sedikit pahit ya, atau jadi malah tawar banget. Dan bahkan nih foodies, kalau alpukatnya nggak cocok malah bisa ngerusak rasa esnya sendiri. Bisa kecampur gitu pahitnya. Makanya kualitas buahnya itu benar-benar harus diperhatikan. Berlaku juga buat kelapanya foodies. Daging kelapanya juga empuk dan ini enak loh. Pas banget foodies, nggak terlalu lembek dan juga nggak terlalu keras. Kayak kelapa buat bikin santan kan nggak enak ya? Emang sih kalau buat es teler ataupun es campur itu kualitas dari isiannya itu harus diperhatikan banget nih foodies. Kalau dapet kelapa yang terlalu tua kan males juga ya, makanya ya jadi kayak bukan es teler gitu. Khasnya kan dari kelapa sama alpukatnya ini nih. Tuh, ya kan? Udah sih, ntar keburu kenyang loh. Itu masih ada mie bangka yang dari tadi udah ngantri tuh buat disantap.
Ada dua macam mie bangka nih foodies, yang asin sama yang manis. Kelihatan tuh dari mie-nya ya, yang manis agak kecoklatan, sementara yang asin lebih cenderung pucat. Sebenarnya ini manisnya juga nggak terlalu manis banget sih foodies. Manisnya tuh masih wajar. Ini juga gurihnya, asinnya nggak terlalu banget. Masih normal sih. Wah, kalau aku ditanya ini sama ini sukanya yang mana? Dua-duanya suka. Waduh, ini kok ya banyak banget ya porsi mie bangkanya. Udah kayak habis kerja jungkir balik nih makan mie sebanyak ini foodies. Mie-nya itu banyak banget porsinya. Tuh lihat, satu mangkok itu benar-benar penuh. Jadi kalau kalian emang ngerasa mie-nya nggak bakalan habis satu porsi, bisa pesen setengah porsi ya. Daripada nanti kekenyangan kan jadi mubazir. Kelihatan kan foodies, ini mie-nya tuh kan bikin sendiri ya. Jadi dia nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Tuh, helaian mie-nya itu pas masuk ke mulut itu jadi benar-benar bisa cepet hilang, cepet digigit. Dan dia empuk banget. Nah, yang bikin beda sama tempat lain nih, rasa khas dari mie-nya. Helaiannya itu nggak tipis banget, jadi lumayan tebel gitu, tapi nggak keras ya foodies. Ini bener-bener halus dan lembut loh, jadi bikin nagih deh. Jadi mie-nya ini, foodies, empuk banget, gampang digigitnya. Pantesan tadi masnya motong mie cuma gini doang. Set. Gampang, karena emang mie-nya empuk banget. Seperti mie bangka pada umumnya, di bagian atasnya kan dikasih potongan ayam ya foodies. Nah, ayamnya ini tuh gurih banget karena emang sudah dibumbui juga sebelumnya. Potongan yang kecil-kecil justru bikin pas banget nih kalau diaduk sama mie bangkanya. Jadi nyampur gitu foodies, ngeblend banget. Lanjut, kita coba bakso sama tahunya ya. Ternyata baksonya itu bakso halus nih. Lazis banget nih baksonya. Kalau misalnya bawa anak-anak mau makan ini, juga cocok karena dia bakso halus. Nggak susah digigitnya, nggak susah ditelan ya foodies. Secara keseluruhan, semua perpaduannya itu mantap banget. Rasa mie bangkanya juara, es telar sama es campurnya lebih juara lagi foodies. Aduh, rela nih kayaknya balik lagi ke sini ya buat makan paket lengkap foodies. Kalian kalau mau nyobain juga, ya udah langsung aja ya ke kawasan Sawo Jajar Bogor. Ajak tuh keluarga atau pasangan ya, dijamin gak bakalan nyesel deh.